Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Udah. Emang saya cari model kayak ini melindungi Pak. Anjir yang pukul Pak. Berani pukul Pak belakang. Proses yang pukul. Proses. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Aparat negara sampai dipukul. Proses hukum. Udah. Negara harus menang. Iya, tapi kan masa Pak. Udah. Saya udah melindungi Pak. Proses hukum yang pukul. Enaknya tidak saya melindungi. Siapa yang saya enaknya? Saya melindungi Bapak. Di mana Bapak ini melindungi? Anda siapa? Bapak anggota saya. Mana ini anggotanya? Tandanya mana? Saya nggak tahu. Mana yang anggota? Mana yang punya saya? Udah pulang ya. Pulang. Yang provokator. Apa? Udah Pak. Bapak menjual lo. Udah. Woi bodoh. Udah. Bodoh semuanya. Udah. Dan punya turun Pak. Terus dia lagi mulak. Udah Pak. Saya pulang lagi. Yuk ke Bapak biarin. Bang. Bukan begini Pak. Silakan. Oh ya, saya percaya. Kalau ini saya percaya. Saya percaya. Saya nggak percaya. Walaupun saya dicopot, saya sanggup. Silakan Bapak masuk. Silakan. Silakan masuk. Bapak jangan berlebihan, Pak. Ngomong diam. Iya, saya kawan. Kamu saya lapor ke Kapolri. Bukan. Itu bikin Prabu. Ini Kapolri ada Dedi. Dedi yang saya proses. Saya laporkan apa kamu? Wa asilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana kawan-kawan kita nggak ikut? Ya apa-apain nggak dia? Aguan Antoni Salim dan ante jongos Aguan dan jongos Antoni Salim. Jadi kita tidak boleh melemah, bahwa kekuatan kita adalah akidah Islam. Allah yang menjaga kita. Lawan ante Aguan, lawan Antoni Salim, lawan kezaliman. Allahu Akbar. Insya Allah kita tetap akan terus membersamai masyarakat korban perampasan tanah yang saat ini dizolimi oleh oligarki properti PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Kita akan melanjutkan perjuangan. Kita tidak akan pernah melemah. Kita tidak akan menunjukkan sikap pengecut. Tapi kita adalah kesatria-kesatria. Wahai putra-putra terbaik Banten. Wahai cucu-cucu Senawawi Al-Bantani. Wahai keturunan Sultan Banten. Saya menyuruh, ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Allahu Akbar.
Minggir dulu. Organ negara yang punya kewajiban memelihara ketertiban masyarakat, termasuk melindungi nyawa masyarakat. Dan tadi kan saya jalan meninjau lokasi yang oleh panitia ditunjuk sebagai rencana aksi. Tiba-tiba kok saya diteriakin provokasi macam-macam. Alih-alih kepolisian menertibkan yang melakukan tindakan provokasi, mengeroyok saya tadi bareng-bareng, malah saya yang ditarik. Lalu klaimnya dari Kapolsek Ronjo tadi ya, namanya Dedi R gitu. Dia mengaku sudah dipukul. Lah kok bisa Kapolsek sampai dipukul? Ini negara apa? Maka saya minta tuntut proses hukum yang memukul Kapolsek. Kenapa itu pidana pemukulan itu? TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang kita saksikan pada tayangan ini memang terasa sangat memiriskan sekali. Seorang pengacara, Ahmad Khozinuddin, yang sekarang sedang mengadvokasi membela rakyat di Provinsi Banten yang terkena dampak dari pembebasan tanah untuk proyek PIK 2. Tampaknya dia mendapat tantangan, dan tantangan tersebut bisa jadi dari preman seperti yang disebutkan dalam berbagai media sekarang ini. Sahabat BN, terlepas dari semua ini, yang agaknya perlu kita jadikan pedoman adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam suatu kesempatan rapim TNI Polri baru-baru ini. Prabowo mengatakan bahwa ciri-ciri negara gagal itu apabila TNI dan Polri-nya gagal. Gagal tentu dalam artian gagal dia di dalam menjalankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kalau TNI punya tupoksi menjaga kedaulatan negara, melindungi negara dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, sedangkan Polri tupoksinya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, melindungi masyarakatnya agar masyarakatnya aman dari rasa takut, aman dari berbagai bentuk ancaman. Sahabat BN, ketika Polri tidak lagi bisa melindungi rakyatnya, menciptakan rasa aman untuk rakyatnya, maka kita tentu bertanya jadinya, apakah itu
yang dikatakan gagal oleh Presiden Prabowo ini. Sahabat BN, kita sini tidak menyebut siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi yang paling penting, seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan rasa aman dari Polri yang punya tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat, menjaga keamanan masyarakat, Kamtibmas. Ketika tadi kita melihat Ahmad Khosinuddin, seorang pengacara, kelihatannya nyaris tidak lagi mendapatkan rasa aman, mendapatkan perlindungan ketika dia mendapatkan pengeroyokan dari orang-orang yang entah bisa disebut preman atau tidak. Tetapi yang jelas orang ini tentu orang yang berpihak kepada yang membebaskan tanah rakyat. Kira-kira mungkin begitu. Atau mungkin bisa dikatakan yang berpihak kepada PIK 2. Kita di sini bukan bicara tentang PSN-nya PIK 2, tetapi tentang PIK 2-nya. Sebab kalau bicara tentang PSN, tentu saja kalau proyek strategis nasional, jelas proyek ini akan melindungi hak-hak rakyat. Sebab apapun namanya, kehadiran pemerintah itu, atau katakanlah secara keseluruhan, kehadiran pemerintahan dalam suatu negara untuk memberikan rasa aman, memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, bukan sebaliknya. Jadi sahabat BN, ketika rakyat tidak lagi mendapatkan rasa aman, ketika rakyat merasa tidak lagi mendapatkan perlindungan, bisa jadi ini yang dikatakan atau dimaksudkan oleh Presiden Prabowo itu gagal tadi. Ketika kita melihat tayangan ini, kita merasa bagaikan berada di hutan rimba raya yang berlaku hanya hukum rimba, yang baga, yang centeng, yang preman, itu yang menguasai. Kalau sudah begini, sesuai dengan yang dikemukakan Presiden Prabowo, bahwa tidak ada gunanya berbagai undang-undang, termasuk juga undang-undang dasar, termasuk juga berbagai peraturan perundang-undang lainnya, jika tidak bisa diterapkan. Peraturan perundang-undangan baru bisa diterapkan apabila hukum tegak. Dan hukum tidak akan bisa tegak kalau yang berkuasa adalah yang memiliki kekuatan fisik, yang memiliki kekuatan untuk mengancam, untuk menakut-nakuti, mengintimidasi. Dan sangat fatal jadinya ketika Polri tunduk kepada semua itu. Dan kalau Polri sudah gagal, tidak bisa lagi memberikan rasa aman, memberikan perlindungan kepada rakyatnya, maka bisa jadi ini dapat dikatakan bahwa akhirnya nanti negara akan gagal. Nah, sebelum hal yang sangat menakutkan itu sampai terjadi, rakyat agaknya perlu menyampaikan kepada Presiden Prabowo agar mengganti para pejabatnya di tubuh Polri yang tidak mampu dia menjalankan tugas
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tupoksinya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.